lanjutkan untuk whiteboardnya kurang lebih 3 menit saja. Setelah itu semua yang udah selesai kelompoknya itu boleh diletakkan di depan kelas masing-masing. Letakkan di depan kelas papannya. Karena kita butuh kayak kursi ya, atau boleh seperti itu. Silakan di depan kelasnya. Itu kan kayak apa tadi itu guru nggak boleh menghargai itu di whiteboard berikan kebebasan kepada Bapak dalam bentuk narasi, dalam bentuk mind map, dalam bentuk uraian. Silakan kreativitasnya, silakan. Tidak membanding-bandingkan. Sebaliknya.
kita bisa lihat tipikal cara belajar siswa atau nanti kelas bisa banyak. Daripada sisi ibu-ibunya baru 3, sedangkan kita ada 6 kelompok, mungkin 3 kelompok lagi segera. Ada kita lihat warna-warninya, jadi permainan kita lihat nih dari papan ini, kita pun sebagai guru nanti juga bisa melihat kira-kira ini kelompok ini pengembangannya ke arah mana. Oke, kepada mungkin untuk kelompok bapak-bapak boleh bisa dipisah sedikit ya. Jadi nanti kita bisa saling melihat jaraknya. Kesimpulan diskusi kelompok. Oke, 1 menit lagi untuk ibu-ibu yang belum ya. Ayo Mom, dan waktunya. Ya, boleh. Oke, masih. Bapak Ibu yang udah kelompoknya boleh agak jalan-jalan ke depan, melihat-lihat punya temannya juga boleh. Lihat, silakan. Mau kalau dari pandangan jauhnya dapat, kalau nggak dapat boleh berdiri. Silakan dekati papan ilmu. Kira-kira ada apa yang papan mereka? Silakan berdiri menuju papannya, karena saya pandangan matanya juga agak terbatas ya, minusnya udah lumayan tinggi sekarang. Tapi kalau ibu bapak bisa melihat, keren-keren ini. Mungkin boleh didokumentasikan juga bagi yang mau papan-papan itu keren-keren. Boleh sudah minta. Ya, silakan. Kenapa takut mendekat? Silakan mendekat ke depan. Setelah saya refleksi, ternyata cara mengajar saya mirip sama guru idola saya. Oke, siapa itu? Karakter guru favorit saya, pintar, sabar, terstruktur, mengaruhi. Nah, ini saya mau tanya apa itu mengaruhi? Oh, oke. Oke, para bapak-bapak udah lihat ya punya teman-temannya? Oke. Kalau mau naruh punya itu boleh dilihat dulu sejauh. Oke. Ngeruh itu apa gitu ya? Oke. 3, 6, oke. Di sana ada 3, 9. Sekarang saya minta perwakilan per kelompoknya menceritakan, agak beberapa kelompok aja, menceritakan kesimpulan dari mini whiteboardnya. Jadi ini alat yang kita gunakan itu mini whiteboard. Ini juga saya beberapa dulu. Jadi siapakah kelompoknya yang mau menerangkan atau mau bercerita di depan? Dari kelompok. Oke, silakan Ibu, mohon maaf. Silakan. Oh ya, Bapak di sebelah ya. Nah, oke Ibu, silakan. Boleh Bu, di tempat yang Ibu nyaman. Bebas belajar.
Oke. Papannya mana? Oh ini papannya. Oke. Dan bismillahirrahmanirrahim, kami dari kelompok Paling Pojok sebelah kiri mencoba menyerahkan sedikit tentang kasus sharing kami tentang guru kami ketika bersekolah ini. Jadi dari cerita-cerita kami tadi, kami simpulkan 2 poin di sana, 2 poin besar. Dari poin pertama kami coba rinciannya ada 2 poin juga. Yang pertama, secara tidak sadar kita ingin menjadi seperti sosok guru yang diidolakan. Indikatornya seperti ini. Setelah saya refleksi, ternyata cara mengajar saya meniru gaya mengajar guru favorit saya. Jadi seperti apa guru saya mengajar dulu, saya coba mengikuti gaya beliau. Karena cara mengajar guru saya dulu membuat saya sangat mengerti dan sangat suka serta senang, sehingga saya mau pengen terus belajar. Jadi saya coba mengikuti seperti apa nih sayanya mengikuti kelompok gitu ya. Nah, jadi saya coba meniru dan mengingat lagi guru saya mengajarnya seperti apa. Dan kedua, karena kita senangi ketika belajar, kita coba terapkan dalam mengajar. Mungkin bersama lah dengan poin yang pertama. Dan yang kedua, karakter guru favorit bagi kami adalah, jadi kami coba menunjukkan dari 3 cerita kami tentang guru favorit tadi. Ada yang mengatakan mungkin karena pintar dengan guru tersebut menjadi favorit bagi kami. Kemudian ada yang karena sabarnya guru tersebut akhirnya menjadi guru favorit. Kemudian ada yang memang karena terstrukturnya guru tersebut sehingga membuat pembelajaran itu menyenangkan dan mudah dipahami. Kemudian ada yang ngeruhi di sini ruhnya itu full. Ya, di ngeruhi itu bisa aja kita bikin bahasa yang pasti nanti akan kita pakai. Ya, pancingan. Jadi ngeruhi itu karena ustaznya itu ruhnya full, jadi penanaman karakter itu secara tidak langsung. Contoh gini, kita ketika SMA itu mungkin lagi masa-masa makan-makannya, ketika ingat teman batunya sekali aja tapi ternyata ada isinya, kita tertawa. Nah, ustaznya di situ masuknya hanya itu tidak ditertawakan ya. Nah, seperti itu. Dan juga yang uniknya seperti ini, beliau mengajar sangat terstruktur sekali, pakai peta konsep di papan tulis selalu dituliskan, tapi tidak pernah meminta kita untuk mencatat. Kita mencatat tidak terserah. Tapi ternyata dalam satu waktu beliau minta silakan dikumpulkan catatannya nanti, dan tidak sering kita kadang-kadang mengumpulkan catatan kosong. Sekali 2 kali kejadian seperti itu, untuk ketiga kalinya catatan kami hanya sudah full. Jadi secara tidak langsung beliau mengajarkan, tidak ada beban, tidak ada paksaan untuk kita untuk mencatat. Tapi ternyata beliau dengan karakternya mengajarkan kita belajar itu harus catat. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, boleh dong apresiasinya. Oke. Ada yang kita tangkap ya di sana. Sekarang coba dari kelompok lain. Saya mungkin tadi sekitar 3 atau 4 kelompok saja. Ayo, silakan Ibu. Mohon maaf lagi. Bu Meli, silakan Bu Meli. Mana papannya? Oke, silakan boleh dihidupkan papannya. Mungkin papannya saya bantu di tengah, jadi Ustaz kita juga bisa lihat. Ini mic-nya. Bismillah, baik saudara semuanya, kita coba juga menyampaikan kesimpulan diskusi dari kelompok kita yang kebetulan ternyata ada 2 guru dan 2 murid di sana gitu. Cuma kita merangkum dari masa-masa kita jadi murid juga gitu. Jadi yang pertama, belajar itu menurut kami adalah sebuah proses dari kita tidak tahu menjadi tahu atau kenal sampai kita paham. Itu yang proses belajar. Kemudian kalau kita bicara tentang pembelajaran yang berkesan, itu kesan itu bisa positif, bisa negatif. Yep. Nah, kita akan sesuatu itu bisa kita ingat, baik itu positif dan negatif, karena memang ada satu hal yang diciptakannya sehingga sesuatu itu kita menjadi ingat. Banyak tadi cerita-cerita kita, diantaranya mungkin ada yang dapat uang jajan dari gurunya, gitu kan, dari ustadznya ketika mungkin berhasil menjawab pertanyaan atau mungkin momen-momen yang lain. Atau ada juga, saya dulu pengalaman pribadi menjadi negatif. Sebenarnya pelajar itu suka, tapi ternyata waktu itu gurunya meminta kita harus ikut les. Itu zaman-zaman saya SMA dulu.
mana gitu, akhirnya ya juga berpengaruh. Jadi yang kita tangkap seperti itu dia akan menjadi positif ketika prosesnya itu dijalani secara positif juga, dan sebaliknya. Kemudian hampir sama dari saudara sebelumnya atau kelompok sebelumnya, inti dari proses pembelajaran itu adalah mengajar dengan hati. Jadi sebagus apapun media pembelajaran yang kita siapkan, sebagus apapun mungkin cara-cara atau proses yang kita siapkan, kalau hati kita tidak mengiringi untuk mengajar dengan full, dengan baik, maka mungkin itu juga sia-sia gitu. Itu saja yang kita tangkap tadi, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah saya makin sumringan nih kalau udah kayak gini. Udah sampai ya. Coba dong dari ustaznya. 3 loh, itu keren kan? Lihat nggak papannya Pak Ustaz? Warna-warni. Yang bilang hidup butuh hiburan, padahal warna-warni loh. Silakan Bapak. Saya maaf ya, memang saya agak suka bercanda gini. Jadi kalau ada apa-apa nanti tolong ada yang bilang ya Ibu, nggak boleh kayak gitu. Tapi memang seperti ini. Tolong dibantu para ustaznya salah satu kelompoknya. Kalau mau ketiga-tiga juga keren ya. Enggak, kita lihat di papan inilah kita sebagai guru bisa lihat sesuatu yang tidak terlihat biasanya. Saya salah satu mode pembelajaran media yang paling saya cintai ini mini whiteboard. Why? Nanti kita bisa lihat selama 2 hari ini diapakan aja sih mini whiteboard ini. Para ustaz ditunggu penampilannya. Kalau tidak ustaz aja tadi. Nanti kita diam-diaman aja nih di kelas kalau nggak ada. Ustaz udah silakan Bapak. Silakan tolongnya dibawakan ke tengah ya Bapak biar para ibu tidak bisa lihat. Iya, saya ini lihat ada lope-lopenya. Baik, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok apa tadi saya? Kelompok loh. Karena tadi topiknya adalah bagaimana belajar di sekolah kita masing-masing. Jadi ada beberapa poin kita gabungkan menjadi satu saja. Yang pertama tentang belajar itu sendiri. Menurut kami belajar itu adalah ketika kita menemukan hal-hal baru dalam kehidupan kita, baik itu di sekolah tentang pelajaran itu sendiri maupun dalam aktivitas kita bersama teman-teman dan di lingkungan. Selain itu perlu tertuliskan di sini tadi bahwa belajar itu juga ketika kita mengerahkan segenap kemampuan kita untuk meraih hal-hal baru tadi. Yang kedua, pelajaran yang kita sukai adalah pelajaran yang asik. Tadi disebutkan ada biologi, terus ada biologi lagi, tadi kan. Jadi tersebut ada 3 kali tadi biologi berjalan. Kemudian ada yang suka fisika juga ada, yang suka bahasa Inggris ada juga, dan yang suka. Tapi intinya ketika kita gali, ternyata kesukaan kita terhadap pelajaran itu terkait erat dengan kesukaan kita terhadap gurunya. Ketika kita suka terhadap gurunya, maka secara tidak langsung kita suka dengan pelajarannya. Begitu juga dengan pelajaran yang tidak kita sukai. Ketika kita tidak suka dengan gurunya, terbawa juga kita nggak suka dengan pelajarannya. Kemudian bagaimana belajar di sekolah itu yang menyenangkan, yaitu ketika kita bisa belajar sambil bermain, belajar juga dengan membaca di perpustakaan, ada praktikumnya, ada pengalaman ke lapangannya. Mungkin ini yang dimaksud dengan merdeka belajar oleh Bu Sarina. Kita dengarkan apa penjelasan dari Bu Sarina. Kemudian bagaimana guru yang tidak asik itu? Yaitu guru yang pemarah, guru yang membosankan. Kalau cerita memang ada satu kejadian saya yang tidak akan terlupakan, ditampar oleh guru. Jadi walaupun begini pernah juga ditampar. Sebaiknya ditampar itu. Dulu nggak tahu. Tapi ingat, gara-gara ditampar saya jadi nggak suka belajar sama bapak itu. Dan tapi nilainya bagus. Guru yang asik adalah guru yang ramah, friendly, dan menyenangkan. Ini kalau saya guru yang seperti ini adalah guru biologi saya. Makanya ngambil biologi. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ini Bapak ini banyak panggilannya Pak Heri boleh, Pak Eko boleh, Pak Heri juga boleh. Terima kasih Pak. Ada lagi ya?
Dan semua kita angguk-angguk loh dengan kesimpulan tadi. Siapa kita itu ngaruh sama kalau kita ngajak berapa kelas ratusan orang loh. Itu kenapa di awal ini diingatkan dulu apa indahnya menjadi guru, terus menjadi guru. Yang belum tersentuh mohon maaf, mungkin semoga tersentuh dalam hari ini. Kemudian kenapa? Yuk, satu kelompok lagi dong yang mau bercerita. Masih ada? Yuk, satu lagi aja. Mungkin ada yang berbeda sedikit yang belum terungkapkan oleh 3 kelompok tadi. Saya rasa ini penting untuk diungkapkan kepada kita sesama pendidik. Masih ada? Oh, ternyata tidak ada. Satu lagi dong. Oh, ini gaya saya nih. Kalau dari kelas nggak ada yang terpetik banget. Tanggal berapa sekarang? Muhammad Khairul Jawad SPD. Muhammad Khairul Jawad SPD. Oh, udah kelompoknya diselamatkan. Bulan 12 Fadiatul Hasnah. Alhamdulillah ya. Tahun 2020 Bapak Iksan Pratama. Udah juga. 6 20 tambah 20 40 nggak ada. 2 30 40 kurang 30 10. Delviati SPD. Ikhlas ya Bu ya, selamat di depan. Itu menyebalkan nggak sih dulu melakukan hal kayak gitu? Seru. Tapi itu resiko dulu ya. Kita harus berani ngambil resiko melakukan tindakan yang berharap itu menarik. Tapi saat penyampaian sama bagi anak yang menarik resiko. Kita telah memikirkan sebelumnya. Jadi kepada ibu, maaf itu resikonya hari ini. Silakan, yang mana bapaknya ibu? Udah. Belajar yang menyenangkan itu berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama tergantung pada guru dan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi guru harus bisa menghidupkan suasana supaya murid-muridnya tidak mengantuk dan semangat untuk belajar. Yang kedua, pelajaran mudah dimengerti. Pelajaran mudah dimengerti ini tergantung dengan guru. Jika guru menguasai konsep dan tahu di mana letak titik kuat dan titik lemah dari konsep tersebut, bisa menjelaskan kepada siswa dengan baik, insya Allah muridnya bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, kegiatan belajar menarik. Kegiatan belajar menarik ini guru harus bisa menghidupkan suasana. Kalau murid-muridnya sudah mengantuk, mungkin membuat game atau membuat sesuatu yang muridnya jadi semangat lagi belajarnya. Mungkin bercerita, berbagi pengalaman, dan mungkin juga berbagi informasi terbaru. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi itu adalah beberapa pengalaman kita yang diharapkan mampu menjadi hal positif yang mendorong kita di depan. Sekarang kita lihat di sini. Tolong dibantu, tapi dijawabnya dalam hati masing-masing saja ya. Oke, ini. Ya udah, kita lihat selanjutnya ini. Kira-kira apa itu yang menyenangkan di dalam kelas? Ada yang menyenangkan apa tadi? Kemudian apa indikasi menyenangkan tadi?
Dan sebagai guru, jangan hanya terpaku dengan kata-kata galak senang suka kok senang nih tadi. Nah, kita masih punya target. KD kita mesti tercapai. Dan itu saya juga kadang-kadang sering terlena tuh ngadain praktikum di kelas, lupa ngambil konklusinya. Terpaksa dikejarkan dengan laporan ya. Jadi itu sama-sama belajar kita. Kemudian berhasilnya itu saat siswa kita mampu menggali lebih lagi dari target kita. So adik kita cuma sampai C3 atau C4, anak belum mampu berkreasi lebih. Dan saya yakin mungkin karena di sini kita boarding ya, itu akan peluang jauh lebih besar. Karena anak-anak bersama para ahlinya, para pendidiknya dengan waktu lebih lama. Kemudian itu waktu berlalu tidak terasa. Siapa yang emosi kalau muridnya nanya, Bu, berapa pulang Bu? Masih nggak sih? Kita udah siap nih, udah tengah malam juga bawa media nih kayak gini kan. Belum tentengannya kiri kanan tuh gurunya oleh laptop, infokus. Kalau di sini infokusnya udah di kelas ya? Belum. Berarti kita masih kadang-kadang bawa infokus dulu, infokusnya rebutan kali ya, kalau nggak tahu ya di sini. Kalau di tempat saya lama tuh rebutan. Pagi itu udah datang duluan ke kiri kanan bawah. Udah segitunya sampai di kelas ada juga yang nanyain, berapa Bu? Ya itu adalah sesuatu yang masih ada ditemukan di beberapa kelas. Tapi berarti itu indikasi kelas yang belum menyenangkan. Jadi itu ya. Jadi kita sepakat nggak sih dengan kata ini? Menyenangkan, nyaman, tapi jangan lupa KD kita harus tetap tercapai. Ini nanti akan sedikit pas kita masuk nanti ke kata merdeka, ini yang sering akan jadi bukan perdebatan, tapi akan sering menjadi kenapa sih jadi pertanyaan merdekanya apa, KD-nya apa, seperti itu. Tapi di sini nanti akan kita lihat apa itu. Sekarang kita masuk ke eksplorasi konsep. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu, kalau kita lihat sebentar, yang bahan 2 itu yang dikirim semalam atau sebelumnya oleh Ustadz ada dibaca tentang Ki Hajar Dewantara? Udah? Ada dibaca belum? Belum. Coba cek dulu deh. Belum, nggak apa-apa. Mungkin cek sebentar aja. Nanti itu akan kita bahas bersama. Itu ada di sana menurut Ki Hajar Dewantara. Ini kenapa merah? Ada menurut Ki Hajar Dewantara, ada menurut Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Ibu Bapak familiar ya kita dengan nama Ki Hajar Dewantara? Tempat pendidikannya disebut dengan apa? Taman. Kenapa diberi nama taman? Kenapa nggak sekolah saja? Nanti jawabannya. Kemudian di dalam Ki Hajar Dewantara itu istilah yang paling utama adalah kodrat. Mungkin bagi yang udah baca di sana yang mesti jadi dasar kita itu ada namanya kodrat. Ada 3 teori, ya. Ada 3 teori tentang siswa. Pertama, silakan baca dulu. Ada yang nggak dapat sumbernya itu kalau pengalaman itu nggak banyak juga kemarin ya kayaknya ya ibu udah banyak belum nggak dapat ya nggak apa-apa. Di sini ada istilahnya tentang
kodrat. Bapak Ibu menganggap siswa kita, siapakah di antara Ibu Bapak yang menganggap siswa kita itu adalah kertas putih dan tugas kita adalah membentuk pola di sana? Yang berpikir seperti itu boleh angkat tangan. Jadi ada 3 pola pikirnya, 3 konsep. Pertama, siswa kita itu adalah sesuatu yang udah jadi. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak akan berpengaruh. Yang kedua, siswa itu adalah kertas putih yang mana kita yang akan mengambil pola. Dan yang ketiga adalah siswa itu sudah punya pola sebenarnya. Dan di sanalah tugas kita membantu menjelaskan atau mempertebal beberapa pola yang telah dimiliki anak. Silakan kira-kira Ibu Bapak berpikiran di pola mana? 1, 2, atau 3? Nanti dulu jawabannya. Papannya boleh dibawa lagi ke kelompok masing-masing.